Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita muji syukur kepada Allah Ta'ala wonten ing injang menika Allah Ta'ala paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Alhamdulillah. Salajengipun monggo kita lajengaken waosan hadis saking kitab Bulughul Maram tasih ngrembak Kitabul Hajj, babipun bab sifat haji. Hadisipun hadis nomor 22 utawi 641. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir semoga Allah Ta'ala meridhoinya berkata, Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrata, jumrah iki menika jumrah Aqabah, yauman nakhri, di hari Idul Fitri, Idul Adha, duha, di waktu duha. Wa amma, dan adapun ba'da dzalika, sesudah itu, yaitu sesudah melempar jumrah di hari Idul Adha, faida, maka zalat, maksudnya faida, maka Nabi Muhammad SAW itu melempar jumrah, zalat, ketika tergelincir as-samsu, matahari, yaitu di waktu zawal nggih. Kalau bahasa kita waktu zuhur. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Terus saking hadis pun Jabir menika, Jabir paring prisa dumateng kita bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun melempar jumrah wonten ing hari raya Idul Adha, tanggal pinten ya? Hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ya. Tanggal 10 Dzulhijjah itu melempar jumrah Aqabah saja ya, di Mina. Lah sasampunipun niku sesudah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, kalau yang sampai tanggal 13 yang nafar sani ngoten nggih, itu melempar jumrahnya sesudah zawal, sesudah matahari tergelincir. Hadis menika sahih nggih. Terus saking hadis menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sunahipun nggih melempar jumrah di jumrah Aqabah tanggal 11 Dzulhijjah menika waktu duha. Kira-kira bayangan sampai 2 tombak kalau di jam itu sekarang terbitnya matahari itu jam 5 lebih 51.
Nah, nanti kira-kira nggih jam 8 atau jam pinten nggih itu melempar jumrohnya Aqobah. Lah tanggal berikutnya 11, 12 kalau yang nafar sani sampai tanggal 12 itu sesudah zawal. Menika keutamaan nggih, keutamaan di hadis-hadis yang lalu sudah dibicarakan berkenaan dengan melempar jumroh ya. Waktunya sudah dibicarakan. Cuma di hadis ini menunjukkan kepada utamanya, afdolnya melempar jumroh untuk tanggal 10 Dzulhijjah itu di waktu duha, sedangkan yang lainnya sesudah matahari tergelincir atau zawal. Maka kita langsungkan hadis 23 atau hadis 642. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, annahu bahwasanya, ini kembalinya kepada karena adalah yarmi, dia melempar jumroh gitu ya, yaitu jumroh ad-dunya. Dunia di sini bukan berarti dunia ini gitu, tetapi dunia di sini adalah yang bawah. Maksudnya adalah jumrotul ula ini ya. Jadi yang paling bawahnya itu maksudnya adalah jumroh ula. Kalau bahasa kita ini jumroh yang awal pertama nggih. Bisa ba'i hasoyatin, dengan 7 kerikil. Yukab biru, dia bertakbir ala atas athari kulla hasotin, tiap-tiap hasoh, tiap-tiap kerikil. 1 kerikil maksudnya. Summa yataqaddamu, kemudian dia maju. Summa yushilu, kemudian dia mencari menuju tempat yang rendah atau tempat yang datar. Kalau yushal itu yang mudah, tapi ini maksudnya adalah tempat yang datar yang mudah. Fayakumu, maka dia berdiri. Fayastakbilu, maka dia menghadap al-qiblata. Summa yad'u, kemudian dia berdoa. Wa yarfa'u yadaihi, dan mengangkat 2 tangannya. Wa yaqumu tawilan, dia berdirinya panjang lama. Summa yarmi, kemudian melempar jumroh berikutnya yaitu al-wusta. Summa, kemudian yaqudu datas simal, dia mengambil datas simal sebelah kiri. Fayus halu, maka dia mencari tanah yang datar, tempat yang mudah. Wayakumu, dan dia berdiri. Wayus mustaqbalu al-qiblata, menghadap kepada kiblat. Summa yad'u, kemudian dia berdoa. Fayarfa'u, dan dia mengangkat yadaihi 2 tangannya. Wa yaqumu tawilan, dan dia berdiri lama. Summa yarmi jamrata dzatal aqobah, kemudian dia melempar jumroh Aqobah, jumrah yang ketiga tadi ula, wusta, tengah, kemudian yang akhir. Min batnil wadi, dari batni bawah, palingnya bawah lembah atau dasarnya lembah. Wala yaqifu indaha, dan dia tidak berhenti indah di tempat itu. Tsumma yang sorifu, kemudian dia berangkat, maksudnya bubaran. Fayaqulu, lalu Abdullah bin Umar berkata, hakada, seperti inilah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, memperbuatnya, melakukannya. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari. Terus isinipun hadis menika tata caranipun melempar jumroh.
itu di tanggal 11, 12 atau nanti yang nafar sani tanggal 13, yaitu ada jumroh ula, wusta dan jumroh akobah. Setiap jumroh tadi ada 7 lemparan. Nah, setiap lemparanipun menika bisa ba'i hasoyatin yukab biru. Jadi setiap melempar satu kerikil bertakbir bismillah Allahu akbar. Nanti lempar lagi bismillah Allahu akbar. Nah, sudah melempar jumroh di jumratul ula, mencari tempat yang mudah, yang datar, berhenti di situ menghadap kiblat, kemudian berdoa dan mengangkat dua tangannya. Dan itu juga dilakukan nalikanipun jumroh yang wusta. Cari tempat yang datar, menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat dua tangannya. Nah, di jumroh yang ketiga akobah tidak berhenti di situ langsung bubaran gitu ya, untuk melakukan amalan yang lainnya dalam ibadah haji. Menika isinipun hadis utawi maksudipun hadis. Sehingga saking hadis menika satu ngingingi melempar jumroh, terus melempar jumroh menika berdoa dengan bismillah Allahu akbar untuk setiap satu kerikilnya. Kemudian yang kedua, sunnahnya untuk berdoa sesudah melempar jumroh. Nggih, doanya monggo kersa wonten nggih apa yang diinginkan. Nah, kemudian salah satu adabnya doa itu dengan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu dalam berdoa bukan perkara yang bid'ah ya, tetapi diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang-kadang jadi persoalan itu ketika Jumat nih, hari Jumat imamnya berdoa, apakah mengangkat tangan atau tidak, mengaminkan atau tidak, ini ya. Maka ulama itu menyebutkan mengaminkan ketika imam atau khotib berdoa di sholat khutbah Jumat itu diperbolehkan, bukan membatalkan atau menyebabkan sholatnya Jumatannya tidak sah, maksudnya tidak dapat pahala. Sebagaimana kalau orang bermain di Jumatan berbicara ataupun yang lainnya kan wakot lahu artinya Jumatannya sah tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Itu tidak mengapa. Demikian juga dengan yang lainnya, mengangkat tangan, mengaminkan juga tidak masalah. Juga contohnya dalam doa terus kesupen. Doa ketika doa waktu sholat itu, sholat harian, kunut nazilah itu mengangkat tangan juga boleh, tidak apa-apa. Mengaminkan juga tidak mengapa, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membatalkan akan sholatnya. Itu yang kedua dari hadis ini, maksudnya pelajarannya. Sedangkan yang lainnya tadi sudah selesai dari melempar jumroh akobah, kemudian bubaran. Perkataan yang bisa kita pelajari di pagi hari ini berkenaan dengan masalah ibadah haji. Walaupun itu untuk kita sekarang untuk beribadah haji ini sulitnya, masya Allah harus antri Jadi kalau umurnya yang sudah sepuh-sepuh antri ini dangu Ya kalau anunya walau alam bisa apa tidaknya. Tetapi kalau sudah niatan, Allah Ta'ala akan membalas sesuai dengan niatannya. Tidak masalah Kalau yang ngetren kan sekarang umroh yang umroh. Walaupun ada perbedaan di kalangan ulama apakah umroh itu dijalani padahal dia belum haji
ada perbedaan dari kalangan ulama. Baik, ini saja yang kita pelajari. Marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita ini diistiqomahkan di dalam menjalani dinul Islam. Demikian juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar disembuhkan dan dimudahkan urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب الناس أطيب البأس اسفي أنت الصافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضى منا ومن جميع المسلمين كي يمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا ويجاهدون في سبيلك معنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لهم طهورا اللهم اجعل لهم طهورا اللهم اجعل لهم طهورا وارزق أهلهم صبرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.